Tes. Oke. Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Adam, menerapkan 08 dari Kedokteran Angkatan 24, FK UPNVJ. Kali ini saya akan membahas mengenai case keempat, yaitu stres di tempat kerja. Nah, kita akan mulai dari overview case terlebih dahulu. Mohon maaf kalau suara agak sengau ya, sedang sakit juga. Oke, jadi Budi, seorang pekerja berusia 35 tahun, sering mendapatkan tekanan dan juga stres di tempat kerjanya. Tekanan dan juga stres yang Budi dapatkan itu dapat memicu respon hormonal di dalam tubuhnya. Contohnya, ketika ia stres akut, maka akan dihasilkan norepinefrin dan juga epinefrin menuju ke jaringan-jaringan berikut. Nah, kalau dia stresnya berkepanjangan, nanti akan disekresikan kortisol. Nanti efeknya adalah sebagai berikut. Nah, Budi merasa mudah marah, lelah, turun berat badan, sulit tidur, dan jantung berdebar-debar. Nah, ia merasa mudah marah karena di sini amigdalanya terstimulasi terus-menerus. Nah, ia lelah karena efek dari beberapa hormon, lalu ia turun berat badan, efek dari epinefrin, norepinefrin, dan juga kortisol ke hepar, lalu jaringan adiposa, ya, dan juga ototnya, seperti itu. Nah, jantungnya berdebar-debar karena efek dari hormon adrenal yang berikatan dengan reseptor beta 2 di jantung, otot jantung. Nah, ia merasa bahwa, wah, nggak benar. Ia harus pergi ke dokter dan tes hormon, di tes darah dan urin. Ia mengetahui bahwa kadar kortisolnya naik. Nah, ia dijelaskan respon fisiologis stres oleh dokter tersebut. Nah, dokternya juga menjelaskan efek stres berkepanjangan dan itu dapat memicu sekresi kortisol seperti itu. Dan dokter akhirnya merencanakan pengobatan bagi Budi. Nah, di sini yang berperan dalam case adalah glandula adrenal atau suprarenalis. Nah, saya akan mulai secara anatominya. Glandula suprarenalis ini ada dua lobus, dextra dan juga sinistra. Ia berada di regio hipokondrium, dextra sinistra, dan berada superior di atas renal. Makanya dia disebut juga suprarenalis, karena dia benar-benar berada di atas renal, seperti itu. Nah, glandula suprarenal ini dia divaskularisasi oleh arteri suprarenalis, superior, inferior, dan media. Lalu dia juga diperdarahi oleh arteri renalis ya. Nanti darahnya akan mengalir ke vena suprarenalis, dextra sinistra, ujung-ujungnya akan bermuara di vena cava inferior seperti itu. Nah, eh, glandula suprarenal ini dia dinervasi oleh korda spinal ya, T5 sampai T8. Lalu juga dipersarafi oleh ganglion celiacus seperti itu. Nah, glandula suprarenal ya dia berasal dari mesoderm, berkembang dari minggu ke-5 hingga ke-8. Secara histologinya dia dibagi menjadi beberapa zona. Di sini ya ada korteks dan juga medula. Nah, bagian korteks sendiri dibagi menjadi 3, zona glomerulosa yang paling luar, garis hitam paling luar, yang dimana dia penghasil mineralokortikoid aldosteron. Nah, lalu zona fasciculata yang dalam ini yang penuh garis-garis, dia tersusun dari sel spongiosa. Nanti dia dapat menghasilkan kortisol seperti itu. Lalu zona reticularis nih garis hitam yang dalam, dia adalah penghasil dari hormon seks ya androgen DHEA dan juga androstenedion seperti itu. Nah, lalu di medula, medula ini adalah perpanjangan dari sistem saraf simpatis dari toraks 1 sampai lumbal 2 seperti itu. Nah, di sini sebadan sel dari neuronnya adalah kromafin dan ini adalah neuron motor postganglionik simpatis seperti itu. Baik, sudah anatomi dan juga histologinya. Nah, secara fisiologis inilah yang terjadi pada Budi. Kita mulai dari aldosteron terlebih dahulu. Oke, jadi aldosteron ini disekresikan dengan 3 stimulus seperti itu. Stimulus pertama adalah ACTH yang dihasilkan oleh adenohipofisis seperti itu. Nah, stimulus kedua adalah keadaan di dalam tubuh, keadaan elektrolit ya di situ adalah hiponatremia dan hipokalemia seperti itu. Nah, stimulus yang terkuat adalah sistem RAAS. Nah, sistem ini ya, jadi di ginjal ketika deteksi ada perubahan pada elektrolit tubuh, nanti dia akan terstimulus selnya
sel Josta glomerulus untuk menghasilkan renin. Renin nanti akan mengubah angiotensinogen yang disekresi oleh hepar menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini nanti akan dirubah menjadi angiotensin 2 dengan bantuan angiotensinogen converting enzyme yang dihasilkan oleh paru-paru atau pulmo. Angiotensin 2 berikatan dengan reseptor di reseptor sel di zona glomerulosa. Nah, dia nanti akan mengaktifkan G-stimulatory protein pathway. Nanti dia yang awalnya berikatan dengan GDP ketambahan satu fosfat menjadi GTP, mengaktifkan enzim adenylat siklase. Adenylat siklase mengubah ATP menjadi CAMP, mengaktifasi protein kinase A. Oke. Protein kinase A ini nanti dapat menstimulasi enzim-enzim yang berperan dalam pembentukan aldosteron. Aldosteron sendiri adalah hormon derivat kolesterol, ya, dengan jalur dia nanti akan dibentuk menjadi dari kolesterol, dibentuk menjadi pregnenolon, lalu dia akan dibentuk menjadi progesteron terlebih dahulu, lalu dia akan dibentuk menjadi 17 hidroksialdosteron. Nah, 17 hidroksialdosteron ini nanti akan dirubah menjadi aldosteron utuh dengan bantuan 21 hidroksilase yang diaktifasi oleh PKA tadi, protein kinase A. Oke. Aldosteron ini dia adalah hormon steroid, dia berikatan dengan protein plasma di dalam darah, yaitu binding globulin, corticosteroid binding globulin, dan juga albumin, seperti itu. Dia berjalan-jalan di darah dengan waktu paruh 20 menit, cukup cepat karena 60% dari aldosteron terikat, sementara sisanya dalam bentuk bebas. Nah, ia akan menuju ke organ-organ target berikut ini: ginjal, kulit, kelenjar saliva, dan juga kolon. Nah, pada ginjal dia akan menuju ke sel prinsipal. Sel prinsipal nanti dia akan berdifusi masuk ke dalam sel, ya, aldosteron ini akan berikatan dengan reseptornya, mineral kortikoid reseptor, membentuk kompleks hormon reseptor. Nah, kompleks hormon reseptor ini akan menstimulasi nukleus pada sel prinsipal untuk membentuk protein-protein kanal, di mana dan juga SGK seperti itu. Nah, untuk protein kanalnya itu ada pompa ion, nanti dia akan memompa 3 natrium keluar ke dalam darah dan 2 kalium masuk ke dalam sel prinsipal. Nah, selain itu, dia akan membentuk protein kanal ENaC atau epithelium natrium channel. Nah, epithelium natrium channel ini berbatasan dengan lumen tubular, gitu, tubulus distal. Jadi, kalium-kalium yang masuk ke tubulus distal sebelum dia menuju ke urin, mohon maaf, bukan kalium tapi natrium yang masuk di tubulus distal sebelum dia menuju ke urin, dia akan diambil masuk ke dalam sel prinsipal, seperti itu. Nah, di sini aldosteron, ya, dia nanti akan membuat protein-protein kanal tadi, ya, tercipta. Nah, natrium yang masuk ke dalam sel prinsipal akan menuju ke dalam darah. Nah, sementara kaliumnya akan dibuang bersama dengan urin, seperti itu. Nah, natrium ini ketika dia direabsorpsi, dia juga berbarengan dengan absorpsi air. Jadi natrium akan dibarengi dengan peningkatan air di dalam darah. Oleh karena itu, volume plasma darah akan meningkat sehingga akan terjadi peningkatan tekanan darah. Seperti itu. Karena natrium dalam darah banyak, maka dia akan terjadi hipernatremi. Karena kalium dalam darah sedikit, maka akan terjadi hipokalemia. Seperti itu. Nah, bagaimana inhibisinya? Ketika terjadi peningkatan tekanan darah, ya, akibat peningkatan volume plasma, maka peningkatan ini akan dideteksi oleh atrial natriuretik peptida atrial natriuretik, ya. Nanti dia akan menginhibisi sekresi dari aldosteron, seperti itu. Nah, untuk ke kulit, kelenjar saliva, dan juga kolon, efeknya sama. Nanti dia akan membentuk protein-protein tadi, mengambil natrium ke dalam sel, dan mengeluarkan kalium, ya, menuju ke urin. Nah, khususnya di kolon, nanti dia akan mereabsorpsi natrium dan melepas kalium turun ke dalam feses, seperti itu. Nah, baik, itu untuk aldosteron. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian yang cukup bersinggungan, ya. Kita mulai dari androstenedion terlebih dahulu dan DHEA karena dia yang tidak terlalu bersinggungan. Oke. Usia pubertas, hipotalamus akan menghasilkan kortikotropin releasing hormone, memicu adenohipofisis melepas adenokortikotropin hormone. Lalu adenokortikotropin hormone ini akan menuju ke zona retikularis dan memicu sekresi DHEA dan juga androstenedion. Nah,
Caranya mirip dengan aldosteron tadi. Jadi ACTH nanti dia akan berkaitan dengan G-stimulatory protein pathway, memicu aktifnya protein kinase A. Protein kinase A akan memicu aktifnya enzim-enzim yang mengubah kolesterol menjadi DHA dan juga androstenedion. Jalurnya mirip, dari kolesterol menjadi pregnenolon, lalu dari pregnenolon di sini agak berbeda ya. Pregnenolon nanti dia akan dirubah menjadi 17 hidroksiprogesteron yang dapat membentuk androstenedion, dan 17 hidroksipregnenolon yang dapat membentuk dehidroepiandrosteron seperti itu. Nah, sudah dibentuk dua hormon ini, dia adalah hormon seks lemah, nanti dia akan menuju ke sel TK di sel ledi di testis dan sel TK di ovarium. Nanti dia akan memicu sedikit pembentukan testosteron dan sedikit pembentukan estrogen. Testosteron, estrogen dalam jumlah sedikit akan memicu pertumbuhan seks sekunder, yaitu pertumbuhan rambut di area aksila, pubis, dan juga fasial untuk pria. Fasial untuk pria, sisanya untuk dua gender. Nah, lalu pertumbuhan glandula mamae pada wanita dan juga peningkatan libido pada kedua gender, seperti itu. Nah, lalu saya akan lanjutkan ke bagian yang sangat bersinggungan dengan case ini, yaitu kortisol dan juga katekolamin, seperti itu. Kita mulai dari kortisol terlebih dahulu. Jadi untuk kortisol sendiri ya, dia distimulasi oleh beberapa stimulus. Yang pertama ada ACTH ini dan juga stres, seperti itu. Stres di sini adalah stres kronik, stres berkepanjangan yang nanti dapat memicu peningkatan sekresi kortisol seperti itu. Nah, untuk ACTH sama seperti tadi, hipotalamus, stres, hipotalamus nanti dia akan melepaskan CRH, memicu adenohipofisis melepaskan ACTH, berjalan menuju zona vasikulata disekresikan kortisol. Nah, caranya bagaimana? Jadi ACTH berikatan dengan sama G-stimulatory protein pathway, memicu aktifnya protein kinase A. Lalu protein kinase A akan memicu aktifnya enzim-enzim yang dapat membantu pembentukan dari kortisol seperti itu. Nah, jadi kortisol sama seperti hormon yang lain, dia adalah derivat dari kolesterol. Dengan jalur dari kolesterol dibentuk menjadi pregnenolon, dibentuk lagi menjadi progesteron. Nah, dari progesteron ini akan dibentuk menjadi 17 hidroksikortisol. Nah, 17 hidroksikortisol nanti dia akan dirubah menjadi kortisol dengan bantuan enzim 21 hidroksilase. Oke, kortisol. Dia nanti akan berdifusi ke dalam darah dengan bantuan albumin dan juga corticosteroid binding globulin dengan keadaan 90% dari kortisol ini terikat. Sisanya dalam bentuk bebas, sangat sedikit. Oke. Nah, si kortisol ini nanti dia akan menuju ke beberapa jaringan, yaitu adiposa, hepar otot, dan beberapa reseptor adrenergik. Seperti itu, reseptor adrenergik yang ada di hepar dan juga reseptor adrenergik yang ada di pembuluh darah, seperti itu. Oke. Pada jaringan adiposa, nanti dia akan memicu, sama seperti tadi, G-stimulatory protein pathway memicu aktifnya PKA. PKA nanti dia akan memicu aktifnya enzim namanya hormon sensitif lipase yang akan menghancurkan trigliserida, mengubahnya menjadi gliserol dan juga asam lemak. Ini kita simpan ya. Berarti terjadi apa? Lipolisis seperti itu. Nah, pada otot nanti, oh ya, mohon maaf, untuk adiposa dia tidak dia tidak berikatan dengan G-stimulatory protein pathway karena dia adalah steroid. Dia langsung menuju ke nukleus. Jadi dia akan berikatan dengan reseptor intraselular, berikatan membentuk kompleks hormon reseptor menuju ke nukleus, memicu pembentukan hormon sensitif lipase. Lalu dia akan memicu lipolisis seperti tadi saya bilang. Mohon maaf sebelumnya saya ada miss sedikit. Oke. Kortisol, dia akan berikatan dengan di sini reseptor intraseluler. Intraseluler nanti dia akan memicu pembentukan enzim-enzim protease. Nah, enzim-enzim protease ini nanti akan mengkatabolis protein-protein sitoskeletal membentuk asam amino. Kita simpan. Gliserol, asam lemak, dan juga asam amino dia akan menuju ke hepar. Oke, dan di hepar disinilah kinerja dari si kortisol. Oke, kortisol dia akan berikatan dengan protein intraseluler, nanti dia akan memicu kompleks hormon membentuk kompleks hormon reseptor. Dan kompleks hormon reseptor ini akan memicu aktiva enzim-enzim yang dapat membantu proses pembentukan glukosa dari asam lemak, gliserol, dan asam amino, yaitu gluconeogenesis seperti itu. Jadi dia nanti akan meningkatkan kadar gula darah seperti itu. Nah, kortisol juga dia akan dengan direct ya, dia mempunyai efek langsung. Ya, dia nanti akan mengaktifkan enzim yang langsung mengubah glukosa menjadi glikogen atau glikogenesis seperti itu. Nah,
Si kortisol juga dia punya efek terhadap sel-sel imun seperti limfosit dan juga basofil. Nah, si kortisol ini nanti dia akan menginhibisi produksi dari interleukin 1, 4, 2, dan juga dia akan menginhibisi produksi dari histamin di basofil seperti itu, sekresi histamin oleh basofil. Sehingga sistem imun kita akan menurun performanya karena histamin, lalu interleukin yang dapat memberikan sinyal bahwa ada uh, mikroba atau organisme patogenik, dia akan berkurang sehingga imunitas akan turun seperti itu. Nah, di sini juga si kortisol dia dapat berikatan dengan reseptor adrenergik seperti itu dengan cara dia nanti akan menuju ke nukleus-nukleus yang ada di sel-sel pembuluh darah dan juga yang ada di sel hepar ya, lalu dia akan membentuk kompleks hormon reseptor memicu pembuatan protein dan juga enzim yang nanti dapat menstimulasi reseptor-reseptor adrenergik tersebut agar menjadi lebih sensitif. Nah, karena dia menjadi lebih sensitif, nanti katekolamin ini, norepinefrin dan juga epinefrin, dia dapat dengan lebih mudah berikatan dengan reseptornya, sehingga akan menghasilkan efek tidak langsung. Kalau pada pembuluh darah, ya karena dia reseptornya sangat sensitif, epinefrin dan norepinefrin berikatan, dia akan memicu vasokonstriksi seperti itu. Nah, pada hepatosit juga si epinefrin dan norepinefrin ini berikatan dengan reseptor yang distimulasi oleh kortisol, sehingga nanti akan terjadi glikogenolisis gitu. Jadi sudah dibentuk glikogennya oleh kortisol ya dengan bantuan langsung dari kortisol, dan dengan bantuan tidak langsungnya akan terjadi glikogenolisis sehingga akan terjadi peningkatan kadar glukosa. Nah, lalu pada fase konstriksi dan nanti apa? Akan terjadi peningkatan tekanan darah seperti itu. Nah, efek indirectnya seperti glikogenolisis, vasokonstriksi, ya. Nah, lipolisis, ya efek-efek ini dia terjadi ya karena rangsangan ACTH juga stres berkepanjangan terutama di imunitas seperti itu. Jadi ketika di sini si Budi stres berkepanjangan, ya dia bisa mengalami sakit karena imunitasnya turun seperti itu. Dan juga berat badannya turun. Kenapa? Karena ada lipolisis dan juga katabolisme protein. Ya, sehingga dia turun berat badannya seperti itu. Lalu si kortisol juga punya efek terhadap glandula pineal. Jadi si kortisol ini beredar menuju ke glandula pineal, dia akan menekan sekresi dari melatonin sehingga akan sulit tidur, dan inilah yang terjadi pada Budi seperti itu. Oke, baik. Lalu saya akan lanjutkan lagi ke bagian katekolamin seperti itu. Nah, di sini yang berperan adalah sel kromafin di medula adrenal seperti itu. Nah, katekolamin ini adalah hormon derivat dari asam amino tirosin seperti itu. Oke, di sini di medula adrenal tepatnya ada sel kromafin. Nah, sel kromafin ini nanti akan mendapatkan stimulus dari ACTH. Oke, ACTH ini adalah ACTH juga merupakan bagian ya dari hipotalamus hipofisis ya sistemnya, dan juga dia nanti akan mendapat stimulus dari sistem saraf simpatis seperti itu. Oke, di medula adrenal sel kromafin merupakan neuron postganglionik simpatis seperti itu. Nah, sistem saraf simpatis dimulai dari T1 sampai L2. Oke, jadi ketika ada stimulus stres ya di sini misalnya dia mendapatkan tekanan di tempat kerja ya, misal disuruh mengerjakan tugas dengan deadline yang cepat, di situ akan ada stres ya, stres akut yaitu stres dalam waktu singkat. Nanti dia akan memicu sistem saraf simpatis ya untuk melepaskan asetilkolin menuju ke reseptor kolinergik di sel kromafin. Nah, reseptor kolinergik inilah nanti akan reseptor kolinergik ini atau reseptor nikotinik, mohon maaf. Nanti dia akan menstimulasi terjadi potensial aksi, akan menjalar menuju ke sinapsnya, sinaps dari kromafin menuju ke sel-sel target. Lalu dia akan memicu pelepasan epinefrin dan norepinefrin seperti itu. Nah, epinefrin, norepinefrin dia adalah hormon derivat tirosin. Jadi dari tirosin dia akan dibentuk menjadi L-dopa, dibentuk menjadi dopamin, dibentuk menjadi norepinefrin, dan dengan bantuan dari enzim fenitometiltransferase, metiltransferase, dia akan dirubah menjadi epinefrin seperti itu. Nah, ketika di sini epinefrin dan norepinefrin beredar ke dalam darah, nanti dia akan menuju ke organ-organ target ini. Jantung, pembuluh darah, hepar, adiposa, dan juga paru-paru seperti itu. Paru-paru seperti itu. Nah,
Untuk pada jantung, epinefrin norepinefrin akan berikatan dengan reseptor beta 2. Nanti dia akan memicu peningkatan influx dari kalsium di otot-otot jantung sehingga akan terjadi peningkatan kontraktilitas. Ya, detak jantungnya meningkat dan tekanan darah juga akan meningkat. Nah, lalu dia akan berikatan dengan reseptor adrenergik lainnya di pembuluh darah, yaitu reseptor alfa 1. Nanti dia akan memicu vasokonstriksi, tekanan darah akan naik, seperti itu. Nah, pada hepar dan jaringan adiposa, dia nanti akan berikatan, lalu akan memicu terjadinya glikogenolisis, seperti itu. Nah, efek ini juga dibantu oleh kortisol tadi, glikogenolisis ya. Nanti dia akan meningkatkan si kortisol meningkatkan sensitivitas reseptornya, epinefrin dan norepinefrin lebih mudah berikatan, nanti dia akan memicu glikogenolisis dan juga vasokonstriksi. Nah, untuk glikogenolisis juga lipolisis ini nanti akan memicu penurunan berat badan seperti itu. Oke, nah pada paru nanti si epinefrin norepinefrin akan berikatan dengan reseptor adrenergiknya di area bronkus seperti itu. Nah, di area bronkus nanti dia akan membuat bronkus ini menyempit dan karena menyempit nanti kita akan refleks untuk menarik napas lebih sering sehingga ujung-ujungnya akan terjadi peningkatan respirasi seperti itu. Nah, lalu si Budi ini kan melakukan tes hormon, diambil darah dan juga urinnya. Nah, kenapa? Karena untuk dites darah, sebagian besar hormon steroid dia akan sebagian hormon-hormon yang dihasilkan di glandula adrenal ya, khususnya hormon steroid ini, dia membutuhkan protein plasma untuk beredar. Nah, sehingga dites darah untuk mengetahui berapa kadar dari hormon-hormon ini ya dilihat dari jumlah plasma darahnya yang berikatan dengan hormon itu. Nah, lalu juga hormon-hormon ini didegradasi di hepar, lalu dia akan dibuang melalui urin. Karena itu, si Budi dites urinnya untuk mengetahui apakah ada hormon yang sudah didegradasi di sana, ya. Nah, tes darah dan urin ini juga nanti akan berfungsi ya untuk mengetahui apakah ada gangguan pada hormonnya. Seperti itu. Seperti tadi contohnya sih ada kadar kortisol naik seperti itu ya. Kadar kortisol naik ini terjadi akibat stres akut. Nah, baik, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan agak batuk-batuk dan juga kurang runtut ya. Agak sakit, mohon maaf guys.